Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Ermawati dari kelas MIK LEL 4123 dengan NPM 234030038. Pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan mengenai analisis perancangan sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan di Puskesmas Sagaranten. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan profil Puskesmas Sagaranten. Puskesmas Sagaranten berdiri pada tahun 1970 dengan nama Klinik Kesehatan yang beralamat di Jalan Cigadog, RT 6, RW 16, Desa Sagaranten, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tahun 1975 berubah nama menjadi Puskesmas Sagaranten dengan mempunyai 12 wilayah kerja, yaitu Desa Sagaranten, Desa Pasanggahan, Desa Cibitung, Desa Margaluyu, Desa Gunung Bentang, Desa Sinar Bentang, Desa Curug Luhur, Desa Mekarsari, Desa Hegarmana, Desa Datanangka, Desa Cibaregbek, dan yang terakhir Desa Puncak Manggis. Puskesmas Sagaranten adalah puskesmas PTP dengan tempat perawatan dan puskesmas ponet, terdiri dari satu puskesmas induk, ruang rawat inap, dan ruang ponet, serta satu pustu di daerah Cibaregbek. Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas Sagaranten terdiri dari upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan. Yang termasuk dalam upaya kesehatan esensial adalah promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, perbaikan gizi masyarakat, perkesmas, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Sedangkan untuk upaya kesehatan pengembangan antara lain adalah upaya kesehatan sekolah, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan olahraga, kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia, dan pengobatan tradisional. Selanjutnya, SOP pendaftaran pasien rawat jalan. Yang pertama, petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah berobat atau belum. Kemudian jika sudah, pasien menunjukkan kartu identitas berobat dan petugas mendaftarkan pasien sesuai klinik tujuannya. Namun jika belum, pasien mendaftarkan dengan menggunakan kartu identitas atau KTP dan kartu jaminan kesehatan bila punya. Nah, untuk pasien baru, petugas mengisi data pasien secara lengkap pada aplikasi pendaftaran di komputer. Kemudian, setelah input data berhasil, petugas memberikan kartu identitas berobat kepada pasien yang kartu tersebut harus dibawa ketika melakukan kunjungan berikutnya. Yang terakhir, petugas mempersilahkan pasien menuju meja kajian awal di klinik sesuai dengan tujuannya. Berikut adalah flowmap pendaftaran pasien baru rawat jalan. Di sini pasien membawa data pasien bisa berupa KTP, SIM atau kartu keluarga. Kemudian data tersebut diberikan kepada petugas admin untuk diinput datanya secara lengkap. Setelah diinput, petugas admin menyimpan data tersebut di database. Setelah data tersimpan, petugas admin daftarkan pasien sesuai klinik tujuan pasien. Kemudian cetak kartu identitas pasien. Setelah kartu identitas pasien atau kartu berobat pasien cetak, kartu tersebut diberikan kepada pasien dan pasien selanjutnya menuju kajian awal untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, flowmap pendaftaran pasien lama. Rawat jalan ya. Pasien di sini membawa kartu identitas berobat, diserahkan kepada petugas admin, kemudian petugas admin mencari data pasien di database. Setelah datanya ditemukan, daftarkan sesuai klinik tujuan pasien. Setelah didaftarkan, kartu identitas pasien diberikan kembali kepada pasien dan pasien dipersilakan menuju meja kajian awal untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya diagram konteks. Di sini ada data pelayanan yang di dalamnya tentu saja berisi jenis pelayanan seperti pelayanan poli umum, poli gigi, poli KIA, laboratorium, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada data pasien yang di dalamnya tentu saja ada identitas pasien secara lengkap, baik itu nama,
alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain sebagainya disimpan dalam satu sistem informasi. Nah, sistem informasi ini jika dipergunakan nanti bisa dicetak, kemudian dapat disajikan menjadi sebuah laporan untuk dilaporkan baik itu kepada atasan atau ke dinas kesehatan. Selanjutnya, data flow diagram level 0. Nah, di sini pasien baru membawa data pasien, kemudian melakukan pendaftaran pasien ya. Datanya disimpan di database. Sedangkan untuk pasien lama, tentu saja datanya sudah ada di dalam data pasien. Data tersebut diambil kemudian atau dipanggil ya. Kemudian data pasien tersebut didaftarkan untuk melakukan pendaftaran pasien berobat. Nah, data di database dapat diolah, kemudian dapat disimpan, baik itu disimpan di database alamat, contohnya, ataupun di database daftar rawat jalan. Jika suatu saat diperlukan, data tersebut dapat diambil dan diolah menjadi sebuah laporan yang di dalamnya tentu saja ada data poli, data pasien, dan data daerah. Karena di kita eh, dipisahkan juga menurut wilayahnya ya. Nah, data tersebut nanti dapat disajikan berupa laporan poli, laporan pasien, dan laporan daerah. Biasanya laporan-laporan tersebut dapat diserahkan kepada atasan untuk nantinya dilaporkan juga ke dinas kesehatan. Selanjutnya, input dan output. Untuk input di dalam sistem informasi, tentu saja kita menginputkan identitas pasien secara lengkap, baik itu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan jenis pasien. Untuk outputnya atau keluaran itu, yaitu berupa kartu identitas pasien, laporan pendaftaran pasien, dan laporan kunjungan pasien. Selanjutnya, contoh pengoperasian aplikasi pendaftaran. Untuk Puskesmas Sagaranten, kami menggunakan Medisia untuk aplikasi pendaftaran online-nya. Pertama-tama kita masuk ke link Medisinya, kemudian melakukan login ke aplikasi, contohnya dengan menggunakan username helmi.erm dengan password helmi789. Setelah itu akan muncul dashboard, di mana untuk melakukan pendaftaran, kita klik pasien, kemudian klik pendaftaran. Selanjutnya akan muncul form pendaftaran seperti ini. Jika pasien itu pasien lama, kita tinggal mencari atau memanggilnya melalui search di sini. Nanti kita bisa memasukkan atau mengetikkan nama, nomor NIK, atau nomor jaminan kesehatan. Untuk pasien baru, kita bisa mengklik tambah baru. Selanjutnya akan tampil formulir profil pasien seperti ini. Nah, tentu saja petugas pendaftaran atau petugas admin dapat menginputkan data pasien di dalam formulir ini. Contohnya nama lengkap, nomor identitas, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Setelah semua data lengkap, kemudian klik simpan. Nah, itu untuk yang inputnya. Kemudian untuk outputnya, kita ada laporan pendaftaran pasien. Nah, di sini ada laporan pendaftaran. Untuk laporan ini sendiri, di dalam tabelnya itu ada data-data pasien yang melakukan pendaftaran pada hari tersebut. Selanjutnya ada laporan kunjungan pasien. Di dalam laporan kunjungan pasien ini dapat disajikan berupa grafis, data kunjungan, data laporan pasien baru dan lama, serta data laporan kunjungan BPJS dan umum. Namun untuk tampilan ini saya sajikan di laporan detail laporan pasien baru dan lamanya. Di sini kita bisa melihat ya jumlah pasien baru dan pasien lama di poli gigi, di lab, di KIA, di poli MTBS, poli paru, dan poli umum. Nah,
Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.